cara keluar dari stres. Kembali lagi di Ngasur 3.0 di jam 12 malam ke atas. Asyik mainkan. Pam param pam 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 pam. Hai, putus. Ini udah 3 tahun boy udah putus-putus. Kita pakai ini dari tahun berapa? Tahun lalu kan? Tahun pertama enggak ya? Ada kan? Kayaknya ada pas mau Ada, tapi masih tipis-tipis. Iya, tipis pas di kamar. Trademark boy. Nah, benar. Win. Apa boy? Kemarin kan kita udah bahas tuh. Akhirnya kita declare. Kan mendeklar lah bahwa kita sudah menjadi penyintas, sudah pernah terkena COVID. Ya. Alhamdulillah sudah bebas ya kita nih boy. Enggak sih. Enggak. Tapi kita sudah pernah merasakan sih. Iya. Katanya kalau sudah pernah kena imunitasnya terbentuk ya. Terbentuk dan minim untuk terkena kembali. Okay. Tapi berpotensi juga. Iya, dengan pergaulan Mas Ewin. Iya sih. Kalau pergaulanku enggak. Enggak, ini jujur. Anjir, langsung dapet tema baru. Padahal barusan semenit sebelum aku bilang kan, Win, aku mau bahas tentang ini. Baru ada yang tiba-tiba ada Win kira-kira ngobrol nih. Gini Win. Perubahan apa yang terjadi setelah kamu menjalani ini? Apa nih? Karena yang aku lihat ya, aku ngeliat kalau kamu kan ya seperti kamu biasanya kalau kamu jalan sendiri. Tapi aku tuh terasa betul boy. Apa itu? Aku tuh jadi orang yang terbiasa di rumah. Bahkan aku orang yang nggak ngubungi duluan bubuannya untuk nongkrong. Aku udah terbiasa nggak nongkrong sama bubuannya. Bahkan aku cuma bisa nongkrong sama bubuannya itu seminggu sekali. Nggak pakai tema, langsung bahas aja boy. Iya, kurang lebih sama. Padahal tadi kita bilang ini bahas tentang stres. Oh iya. Bagaimana kalau stres season besoknya? Besoknya bisa. Besoknya. Bisa. Sekarang kita bahas itu dulu. Oke. Sama kayak kamu, kita terakhir ketemu kapan? Iya, setelah kita sembuh. Kan? Setelah kita sembuh. Tanggal 12-an kan. Ada ketemu lagi nggak waktu itu? Bulan lalu kan? Bulan lalu. Dan setelah itu aku nggak pernah ketemu teman-teman kecuali satu temanku, itu pun dadakan juga. Yang lingkungan teman-teman kita yang seperti biasa ya. Iya. Nggak ada, karena ya mungkin perubahan yang sama juga kurasakan kayak kamu juga. Jarang nongkrong dan kegiatanku agak monoton sih. Beberapa waktu belakangan ini nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba malas ngumpul aja gitu. Terus kalau udah nggak bingung mau ngapain, pulang aja boleh, istirahat. Ya kamu cepat dulu kan, misalkan aku lambat balas ya kadang kamu mengerti juga aku baru bangun, tidur dulu. Tapi ini kamu tahu-tahu udah selalu jawabanmu udah di rumah boy, udah di rumah. Karena kalau kalau aku menghubungi teman-temanku misalnya nggak balas, nggak ada yang dibalas, ya sudah aku pulang tuh. Kalau sudah pulang ya rata-rata semua orang begitu sih. Koler ya? Ya malas lah kalau keluar lagi. Nah itu. Tapi bener aku ya. Ya kamu malas, tapi kalau dulu nggak segitunya boy. Enggak, dulu serius masih karena kan aku yang ngerasain nih. Iya. Ini bener-bener kamu koler udah nggak mau. Ya nggak tahu kenapa. Menurutmu itu efek dari COVID kah atau apa? Nah itu maksudku yang mau aku pertanyakan itu. Aku bingung juga boy. Apa karena kita sudah lama boy terbiasa dengan waktu yang pada saat sebelumnya kita isolasi mandiri sendiri-sendiri, secara nggak langsung mempengaruhi gaya hidup kita. Tapi kurasa dalam jangka 14 hari untuk merubah total itu kemungkinannya kecil sih. Atau memang pada akhirnya ya sudah malas aja karena sudah terbiasa dengan rentan waktu tertentu. Biasanya kebiasaan itu kan membuat sebuah pola. Pola itu akan terus menerus pada akhirnya terdoktrin secara nggak langsung di diri kita dan dijadikan sebuah kebiasaan. Anjir, psikolog bener. Jadi pemahaman yang ku pelajari. Bener. Oke. Aku nggak tahu apakah itu terjadi di para penyintas atau tidak gitu. Oh iya benar tuh benar. Kan karena referensinya cuma kita berdua nih. Iya, karena nggak ada penelitian lebih mendalam kan. Karena ya kamu juga tahu lah sampai hari ini kan penelitiannya bakal terus berkembang. Pada akhirnya yang dulu tidak menyentuh sisi psikologis, pada akhirnya nyentuh banyak, ya kan. Dan pada akhirnya yang awalnya nggak nyentuh hal-hal ini, pada akhirnya nyentuh. Iya. Kalau kamu apa menurutmu? Kalau aku malah ini Win, dampaknya. Jadi aku setelah kan aku juga lama nggak nongkrong sama beban kelasku ya. By the way kan kita meskipun berteman tapi kan kita beda. Kita tidak berteman, maksudnya kita beda inilah. Kita punya circle sendiri. Ya. Nah,
Waktu itu aku ngumpul sama Bon kelas Win, Bonipas 1. Nah, pas aku ngumpul, bubannya tuh kayak kan di otak bubannya ya udah buan-buan kita kayak Tama, Gembul, Hitler. Kan aku sering nongkrong sama dia sebelum terkena Covid gitu loh. Terus pas bubannya nanya tentang bubannya bisa ngumpul ngapain aja, itu aku udah nggak bisa jawab. Jadi terkesan kayak aku itu udah nggak tahu tentang bubannya. Jadi pertama udah kayak nggak kepo, nggak mau tahu juga dengan urusan buannya mau ngumpul bahas apa aku juga nggak urus. Sudah di tahap itu gitu loh, maksudnya karena hal itu ngebuat aku biasa untuk sendiri. Iya. Nggak harus datangi bubannya nongkrong gitu. Bahkan aku kalau nggak Tama ngajak, ya udah aku nggak nongkrong. Ya sama sih kan, aku juga kan kadang-kadang kalau sore-sore kalau selesai beberapa hal yang aku kerjakan, aku nongkrong tuh, bahkan kadang-kadang sendirian. Paling ngajak satu teman. Aku malah yang kebingungkan tuh dampaknya gitu loh. Nggak tahu ya, betul. Aku juga mikir tuh apakah benar-benar karena dampaknya waktu kemarin kena Covid-nya, kebiasaan isolasi mandiri, jadinya ya udah berdampak kurang ngumpul juga nggak masalah gitu loh. Kalau kemarin juga aku sebenarnya nggak juga orang yang terlalu ngumpul sebenarnya kan. Kadang juga kalau mau jalan ya berdua sama kamu, kadang berdua sama Tama aja. Ya udah gitu loh. Nggak yang benar-benar harus ngumpul terus. Bahkan kalau bisa buban yang ngumpul di kontrakan ya udah ngumpul kontrakan aja. Tapi kayak menurutmu ini jadi satu hal yang positif nggak? Benar-benar itu tuh. Kalau aku ada agak negatifnya sih. Iya. Iya jujur. Kalau aku lebih condong ke positif malahan. Kalau Kamu kalau negatifnya apa condong? ya negatifnya tuh di sudut pandang circle ini ya, pertemanan. Pertemanan. Aku jadi jauh lebih nggak urus sih. Okay. Yang kata Aldi nggak urus, padahal ngurus. Aku benar-benar nggak urus. Aku jujur boy, aku mulai ya nggak peduli, nggak peduli sama apa yang dilakukan bubannya. Nggak kayak dulu, meskipun aku nggak ngumpul, aku nggak datang, tapi biasanya aku ngubungi Tama, ngubungi Gembul, nyari tahu kayak apa bubannya, sering ngumpul kah di mana. Kalau sekarang nggak ada boy, nggak ada urusan. Iya. Bahkan aku lebih milih misalkan contohnya kan Rizal nih kan, teman kita juga nih. Nah, mau aku datangin, ya udah aku hubungin Jal di mana, udah aku datangin. Kayak kita buat video nih, gitu. Ya udah, kita berdua aja. Iya. Tapi itu bagus, tapi dari sisiku sih justru itu hal yang positif menurutku malah. Kenapa itu, akhirnya aku bisa dalam artian menetralkan kembali lah pertemananku yang mungkin terlalu intens. Pada akhirnya banyak hal yang nggak penting selama ini aku memang nggak penting terlalu sering bukan, pada akhirnya pembahasannya itu aja lagi karena kamu banget kan memang juga, dan pada akhirnya tadi kayak sedikit demi sedikit agak ternetralisir. Pada akhirnya kalau ketemu pun banyak hal yang baru kan dibicarakan. Iya. Seperti yang kita ngomongin 2 hari yang lalu kan, kita 1 bulanan nggak ketemu. Iya. Kan? Ya kan? Dan pada akhirnya banyak hal yang baru kita tahu juga. Bahkan kita nggak tahu sebelumnya ya. Cuman apalagi kan cuman kayak aku prasangka aku kan baik-baik aja tuh. Itu sih. Sekalinya kawal sempet sangkal nih. Ya iyalah. Iya. Benar. Tapi itu boy, itu salah satu dampaknya. Karena aku terus sering sendiri loh. Aku tuh kayak gini boy. Ya dulu juga sih, aku nggak mau keluar, nggak mau jalan, nggak mau ngumpul kalau nggak dijemput Tama, itu faktanya. Tapi sekarang tuh effortnya lebih benar-benar sampah. Kadang benar-benar bahkan chat bubuannya, sekedar chat aja. Nggak ada urusan. Iya, makanya. Jadi makanya aku mikir, makanya kalau aku bilang itu lebih kepada negatif sih. Tapi positif juga. Iya sih. Jadi nggak kepo sama orang, nggak berdosa, nggak ngurusi urusan orang. Iya, karena sesuatu yang ternyata pada akhirnya aku punya lebih banyak waktu untuk menikmati diriku sendiri. Me time nggak? Iya boy, aku tuh ngopi tuh sendirian pun nggak ada masalah. Iya, masalahnya aku juga jujur boy, aku kan punya pasangan nih. Aku juga nggak habiskan waktuku sama pasanganku. Iya kan? Iya. Ya makanya itu pada akhirnya nggak ada yang merubah, maksudnya nggak merubah apapun gitu loh, yang kecuali benar-benar kebiasaan sendiri dan terbiasa sendiri. Iya, mungkin entahlah, ini mungkin jadi momentum sih buat diri kita pada akhirnya merecovery kembali sesuatu hal yang terjadi di diri kita selama ini, yang kurasa kita nggak jadi diri kita sendiri lah, karena sering berkumpul sama teman-teman kita. Pada akhirnya banyak kita lupa baru juga apa sih yang sebenarnya harus dilakukan. Tapi ini titik balik untuk jadi dewasa pun kurasa bukan. Iya kan? Ini mungkin salah satu fase aja gitu di diri kita yang ya kita pengen sendirian aja.
Salah satu yang positif sih yang aku rasakan jujur sih Win, lebih hemat, seriusan. Iya. Lebih hemat banget gitu loh. Iya kan, nge-spend uang untuk nongkrong itu kan ya minimal. Nggak usah jauh-jauh, kamu ngajak aku ngopi aja aku udah mikir kan boy. Iya. Terus bahkan aku pakai cara paling kamu tau kan, aku nggak bisa ngomong langsung, pakai bohong aja dulu. Nah, ini ada uang boy. Padahal nggak narik di ATM, malas juga. Nggak tahu boy, aku malas kayak kenuansanya gitu loh. Malas kayak ngumpul rame orang gitu. Iya. Aku nggak mau juga nyebut seolah-olah aku tiba-tiba berubah jadi orang yang apa? Ya introvert. Aku nggak mau declare gitu loh. Cuman memang boy, anjay. Tapi ya sudah sih. Nggak sadar ya, bener-bener ini ya, jadi terbiasa. Aku nggak tahu sih apakah ini bakal terus berlanjut sampai beberapa waktu yang akan datang. Yang pasti sampai hari ini temanku yang kudatangi cuma kamu sampai hari ini. Iya. Setelah sekian lama, ini pun baru 3 hari sama hari. Iya, karena juga ada kebutuhan video kan. Iya kan? Nah, tapi pertanyaanku ini jadi masalah nggak? Kayak perubahan ini. Enggak sih. Sama aku nggak sih? Enjoy. Seharusnya enggak sih. Bagi apa ya? Justru kalau orang berpandangan berbeda sih sesuatu hal yang wajar. Karena mungkin sejak awal segmentasi berpikirnya ngumpul. Iya, Pada saat tiba-tiba ada satu hal orang itu nggak ngumpul, itu dianggap sebagai masalah. Rasa juga sih aku kalau terlalu Tapi kalau aku kan sejak awal tidak terlalu seperti itu. Jadi ya lingkungan pertemanan kita yang kamu sebutkan tadi, Daus, Tama, Kuku, Aldi. Kalau aku nggak ada pun, ada tidak menambah jumlah, tidak ada tidak mengurangi jumlah. Iya, benar. Kan beda mungkin dengan kamu yang secara tidak langsung ataupun tidak memposisikan diri di situ. Enggak. Saat itu kan memang kontrakan aja kebetulan, dipakai tempat bebannya sering datang, sering ngumpul. Nah, sebenarnya di awal-awal ya seperti pembahasan sebelumnya kan, di awal-awal kan aku cukup resah tuh kayak, Boban jarang kontrakan, sampai mikir negatif tuh. Oh iya, kontrakan jelek. Sampai ke situ boy, tapi setelah aku pikir-pikir, akunya juga sudah yang terbiasa sendiri sih. Dan aku nyaman aja. Kalau dulu jujur cukup merasakan kalau misalkan kayak semingguan benar-benar di rumah itu aku resah boy. Maksudnya minimal keliling goblok kayak kita. Iya. Bahkan kita berdua aja keliling goblok udah jarang kan. Nggak pernah gitu loh. Iya. Maksud kita keliling goblok itu teman-teman ya naik motor ya sudah, nggak tahu kemana. Iya, nggak tahu mau kemana, betul. Betul definisi keliling nggak jelas. Betul-betul stabi. Iya, secara tiba-tiba. Tiba-tiba mau ke pentol, mau kemana? Makan pentol, cari kopi, Kangkringan Mastri. Iya. Itu bisa tuh. Lama nggak ke situ tuh. Buka udah. Mungkin itu aja men. Yes. Kamu ada nggak lagi? Kalau aku udah cukup. Rasanya anjay. Malah mau bahas terus malah jawab ini. Itu bahas ini. Tapi kenapa? Apa ya? Nggak usah resah lah kalau seandainya teman-teman beranggapan ini sesuatu hal yang beda. Aku rasa semua orang pernah ada di fase ini. Dan mungkin kita lagi ada di fase ini gitu. Tapi yang pasti juga ini bukan fase yang kita dulu pernah nggak sepakat bahwa semakin kesini tuh kayak circle makin sempit, pertama makin aneh. Kita kan nggak pernah sepakat soal itu kan. Kembali ke manusianya. Dan kita bukan lagi menjalani itu, enggak. Karena memang kita lagi menikmati. Ya, aku bakal nikmati hal-hal kayak gini sih. Yang paling menyenangkan itu pada saat kamu bisa menguasai diam sih. Anjay. Yang apa tadi? Ulang. Menguasai diam. Menguasai diam. Ini judul thumbnail tadi. Kamu sudah nggak pedulikan omongan orang, kamu nggak ambil pusing tentang pikiran orang tentang kamu. Siap suhu. Kamu nikmatin itu sendiri. Aku nikmatin. Iya kan? Anjir aku di situ boy, sumpah. Itu menguasai diam tuh enak banget boy. Jadi ya udah, kalau teman mau ngumpul, ayo tanpa harus bicara 2 kali untuk ngajak berkali-kali seakan-akan memohon. Kalau nggak mau udah, iya kan? Satu hal yang buat aku resah di kontrakan ini cuma satu. Apa? Tugas kantor. Selebihnya nggak ada. Terusan. Ya sih, nikmati aja tugas kantor. Dan mungkin cukup boy. Cukup. Hai, tiba-tiba boy. Tiba-tiba. Ini baru tema tiba-tiba boy. Terima kasih teman-teman. Dadah. Wih, enaknya ya.